Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, apa kabar semuanya? Saya percaya semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat selalu, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun berada pada kesempatan pagi hari ini di dalam perenungan Gereja Pokemon Pratama tanggal 13 November 2020. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh kemurahan kebaikan-Mu ya Tuhan yang terus Engkau nyatakan bagi kami sehingga kami boleh menikmati karunia dan berkat dan anugerah daripada Tuhan sampai detik pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami juga merindukan pagi hari ini dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan masing-masing dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah yang mereka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan satu ayat untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Kita boleh belajar firman Tuhan dengan satu tema pada pagi hari ini. Kebahagiaan sejati terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Dari manakah kebahagiaan bisa kita peroleh? Jawaban orang bisa bermacam-macam. Dunia mengajarkan kita untuk bergantung dan menggantungkan kebahagiaan kepada harta, kekayaan, status, jabatan, dan sebagainya. Money can buy everything. Demikian dunia mengajarkan kita. Tidak masalah dari mana dan bagaimana caranya. Yang penting kita punya banyak uang, itu akan membuat kita berbahagia. Berbagai iklan berlomba-lomba mengubahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang konsumtif dan berfokus pada penampilan luar. Penampilan luar pun dianggap bisa memberikan kebahagiaan. Kulit hitam itu jelek, putih bening itu cantik. Dengan gamblang iklan ini mendiskreditkan orang yang kulit gelap semata-mata agar produknya beli. Menelpon itu gratis, SMS gratis, jadi kejarlah produk kami agar Anda bahagia. Bisa menelpon sepanjang hari tanpa harus melakukan hal lain. Itu juga sudah sering kita lihat dari iklan berbagai provider. Uang, pangkat, status, jabatan, penampilan luar, dan berbagai kemewahan mungkin pada awalnya bisa seolah memberikan kebahagiaan, tetapi pada suatu ketika kita akan menyadari betapa semu dan panas semua itu. Ada orang yang bergemilang hartanya tetapi hidup jauh dari rasa bahagia. Sehingga firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Yesus sendiri kita sebenarnya sudah mendapatkan kunci untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Baru saja kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Hati yang lembut akan membuat firman Allah yang kita baca jatuh pada tanah yang baik. Bagian yang baik dalam hati kita sehingga bisa bertumbuh dan berbuah dan subur di dalam diri kita. Matius 13 ayat 8. Bagi kita yang mendengarkan firman Allah dan mau memeliharanya untuk tumbuh subur di dalam kita, Firman itu akan bekerja membantu kita dalam menyikapi berbagai persoalan. Firman Tuhan di dalam diri kita bekerja untuk menyelidiki hati kita, melindungi diri kita, membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan menguatkan atau menopang kita ketika kita lemah. Lewat firman Tuhan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan mendengarkan suaranya. Ada solusi, ada jawaban, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan, ada janji-janji Tuhan, ada jaminan. Ada kuasa yang besar di balik setiap firman Tuhan yang bisa membuat kita tetap teguh tanpa kehilangan kebahagiaan atau sukacita meski tengah menghadapi situasi sesulit apapun. Pendeknya firman Tuhan menyediakan segala sehingga tidak ada satupun yang bisa merampas sukacita atau kebahagiaan dari hidup kita selama kita berpegang erat padanya. Kitab Mazmur dibuka dengan hal yang sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daun. Apa saja yang diperbuat berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Firman Tuhan mampu menjadi solusi yang sungguh luar biasa dalam Tuhan, dan Tuhan bisa bukan asalkan kita hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berbagai perlengkapan rohani yang dicatat dalam Efesus dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pedang roh. Efesus pasal 6 ayat 17. Ini adalah salah satu dari perlengkapan senjata Allah yang akan memampukan kita untuk melawan segala roh-roh jahat di udara. Ayat 12-13. Selanjutnya dalam surat Ibrani penulis mengatakan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan membagikan pedang bermata dua yang sangat tajam yang bisa menghujam ke dalam untuk memperbaiki hati kita agar kehidupan yang terpancar terang adanya, dan itu bisa mengarah keluar untuk memberkati orang-orang lain. Mengetahui firman Tuhan akan membantu kita untuk mengalami pembaruan budi sehingga kita bisa membedakan mana yang merupakan kehendak Allah dalam hidup kita, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Mari kita lihat sekali lagi ayat bacaan hari ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Orang yang berbahagia menurut Injil kerajaan bukanlah orang yang berkelimpahan harta, berkelimpahan, bukan juga orang yang punya pangkat jabatan atau status tinggi, bukan pula orang yang penampilan luarnya sempurna. Itu semua semu dan tidak akan pernah mampu membuat kita tetap bahagia ketika digoncang problem kehidupan. Tapi Yesus berkata bahwa kebahagiaan akan menjadi milik kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian memeliharanya. Di sanalah sejatinya sebuah kebahagiaan bisa kita dapatkan, dan di sanalah kita bisa memperoleh kebahagiaan yang tidak gampang goyah, tidak gampang hilang. Meski masalah tengah menerpa kita, Tuhan tidak menjamin hidup kita 100% tanpa masalah, tetapi Tuhan menjamin penyertaannya untuk menghadapi setiap langkah bersama dengannya. Dan firman Tuhan pun berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Itu janji Tuhan untuk selalu berada bersama dalam setiap langkah. Jika Tuhan ada bersama dengan kita dalam segala situasi, cuaca dan kondisi, mengapa kita harus takut? Mungkin berbagai atau sebagian orang tidaklah mudah untuk mau mendengar apalagi memelihara firman Tuhan dalam hidup. Tetapi ketahuilah bahwa dengan membuka diri dan hati kita untuk menerima firman dan memeliharanya, hidup kita akan menjadi bahagia. Lembutkan hati dan terimalah firman Tuhan, lalu peliharalah agar terus tumbuh subur. Tuhan mengingatkan akan hal ini. Selanjutnya firman-Nya padaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan biarkanlah telingamu kepadanya. Yesaya pasal 3 ayat 10. Jangan biarkan firman Tuhan jatuh sia-sia di bagian tanah yang keras dan berbatu. Jangan biarkan hidup kita jauh dari Tuhan dan segala perkataan-Nya, karena yang rugi adalah kita sendiri. Segala yang diberikan Tuhan lewat firman yang sungguh besar manfaat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Rajinlah membaca dan merenungkan Alkitab, peliharalah firman Tuhan yang kita baca, lalu terapkanlah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ada berkat yang siap dicurahkan, ada perlindungan dan keselamatan bagi setiap orang yang mau mendengarkan, memelihara, dan hidup dengan mengaplikasikan firman-firman Tuhan itu secara nyata
dalam segala perbuatan dan pekerjaan kita. Itulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak akan pernah terpengaruh terhadap situasi maupun kondisi dalam hidup kita. Amin. Soli Deo, Gloria. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Banyak hal dunia yang menawarkan kebahagiaan kepada kami. Tetapi firman mulanya Tuhan mengajarkan kami bahwa apa yang ditawarkan dunia adalah semu dan fana adanya. Sehingga kami Tuhan tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia yang walaupun terlihat membuat kami bahagia, tapi nyatanya itu hanyalah bersifat semu dan fana. Kami hanya kembali kepada firman-Mu ya Tuhan yang membuat kami bahagia dan memelihara dalam hidup kami, sehingga kami menemukan kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman pagi hari ini membawa kami kembali lagi untuk kami fokus dan tetap hidup di dalam kebahagiaan sejati, yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa seruan permohonan kami, berkati kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami terus dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kami terus memelihara firman-Mu, sehingga di dalamnya kami terus hidup dan menyenangkan hati. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin.